Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah kalian rasakan, tapi jarang dibahas dengan serius, brain rot. Mungkin kalian pernah merasa otak mulai tumpul, fokus cepat hilang, atau bahkan terjebak dalam kebiasaan scrolling tanpa henti. Nah, video kali ini akan mengupas tuntas fenomena ini, mulai dari apa itu brain rot, bagaimana dampaknya, hingga tips praktis untuk mengatasinya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Kalian pernah mendengar istilah brain rot? Bukan. Ini bukan tentang sesuatu yang berbau mistis atau hanya guyonan semata. Brain rot adalah kondisi di mana kemampuan otak kita untuk berpikir mendalam, fokus, dan berinovasi mulai menurun secara perlahan. Hal ini bukan penyakit medis, melainkan sebuah fenomena psikologis dan sosial yang muncul akibat kelebihan informasi dan konsumsi konten berdurasi pendek. Penelitian dari Universitas Stanford pernah menyatakan bahwa kebiasaan mengonsumsi informasi cepat dan singkat dapat mengubah cara kerja otak kita. Otak yang seharusnya mampu menganalisis dan berpikir kritis justru beradaptasi dengan rangsangan yang instan dan mudah dicerna. Akibatnya, kita jadi sulit mengerahkan energi untuk berpikir mendalam dan kreatif. Jadi, brain rot bukan hanya soal kehilangan fokus, tetapi juga kehilangan potensi kreativitas dan produktivitas. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana brain rot memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama, dampak paling nyata adalah pada konsentrasi. Pernah nggak sih kalian merasa saat belajar atau bekerja, tiba-tiba tangan kalian secara otomatis mengeluarkan smartphone untuk scrolling media sosial? Ternyata kebiasaan ini membuat otak kita kesulitan untuk masuk ke mode fokus yang mendalam. Gangguan konsentrasi. Otak kita sudah terbiasa dengan jeda singkat antara rangsangan dari berbagai media digital. Hal ini membuat kita mudah terganggu dan sulit menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi tinggi. Bahkan studi yang dipublikasikan dalam Journal of Experimental Psychology menunjukkan bahwa gangguan perhatian yang berkepanjangan dapat mengurangi produktivitas hingga 20%. Kedua, kehilangan kemampuan berpikir kritis. Dengan terus-menerus mengonsumsi konten yang disajikan secara singkat, kita jadi jarang terbiasa untuk menganalisis informasi secara mendalam. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis kita menurun. Bayangkan, kita jadi gampang terpancing emosi saat membaca berita atau konten yang memicu perdebatan di media sosial. Padahal seharusnya kita bisa menilai informasi secara objektif. 3. Penurunan kreativitas dan ambisi. Kreativitas membutuhkan ruang dan waktu untuk berkembang. Namun, jika setiap waktu senggang diisi dengan scrolling tanpa henti, otak kita tidak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan menghasilkan ide-ide baru. Banyak peneliti di Universitas Harvard mengemukakan bahwa kebiasaan konsumsi konten instan mengurangi kemampuan kita untuk berpikir out of the box. 4. Peningkatan kecemasan dan depresi. Terlalu banyak membandingkan diri dengan standar hidup yang seringkali ditampilkan di media sosial bisa menimbulkan perasaan rendah diri dan cemas. Kesan sempurna yang kita lihat di layar justru membuat realitas hidup kita terasa kurang memuaskan. Penelitian di Journal of Affective Disorders mencatat bahwa penggunaan media sosial berlebihan berhubungan dengan peningkatan tingkat kecemasan dan depresi. Sekarang mari kita bahas bagaimana sebenarnya mekanisme brain rot bekerja dalam otak kita. Dopamin dan pola reward. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi, like, atau hanya sekadar melihat video pendek yang menarik, otak kita mengeluarkan hormon dopamin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan reward. Dopamin inilah yang membuat kita ketagihan, karena otak mulai mengasosiasikan aktivitas scrolling dengan perasaan senang yang instan. Namun efeknya otak kita menjadi lelah dan sulit mencari kepuasan dari aktivitas yang lebih menantang. 2. Overload informasi. Di era digital ini, kita dihadapkan pada banjir informasi setiap harinya. Dari berita, meme, hingga video viral, semuanya datang begitu cepat. Otak kita yang terbiasa mengonsumsi informasi secara mendalam menjadi kewalahan, sehingga memilih untuk menyaring informasi secara cepat dan dangkal. Ini merupakan adaptasi otak untuk menghindari kelebihan beban, namun ironisnya, adaptasi ini justru mengorbankan kemampuan berpikir mendalam. 3. Algoritma yang mengendalikan perilaku. Platform media sosial dan aplikasi video seperti TikTok serta YouTube menggunakan algoritma canggih yang menyajikan konten sesuai dengan preferensi kita. Meskipun ini terlihat praktis, tapi secara tidak sadar, algoritma tersebut terus-menerus memperkuat kebiasaan kita
untuk mengonsumsi konten singkat dan instan. Seiring waktu, otak kita beradaptasi dengan pola ini sehingga sulit untuk beralih ke konten yang memerlukan pemikiran lebih mendalam. Tetapi tenang teman-teman, jika kalian merasa sudah terjebak dalam pola brain rot, masih ada harapan untuk kembali mengembalikan fungsi otak yang optimal. Berikut beberapa strategi yang bisa kalian coba. 1. Bersihkan algoritma digitalmu. Mulailah dengan mengajari ulang preferensi digitalmu. Caranya misalnya dengan mengklik opsi tidak tertarik pada konten yang tidak bermanfaat dan mulai mengikuti akun-akun yang menyediakan informasi mendalam serta edukatif. Menurut sebuah studi di Digital Wellbeing Review, mengubah algoritma personal dapat membantu meningkatkan kualitas konten yang dikonsumsi dan memperbaiki fokus. Latih otak lewat meditasi dan membaca, luangkan waktu setiap hari untuk meditasi selama 10-15 menit. Aktivitas ini tidak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga melatih otak untuk fokus. Selain itu, biasakan membaca buku, walaupun hanya beberapa halaman setiap hari, untuk melatih otak berpikir mendalam. Banyak penelitian di bidang neuroscience menunjukkan bahwa membaca buku dapat meningkatkan konektivitas otak dan kreativitas. 3. Batasi waktu penggunaan media sosial. Cobalah untuk membuat aturan penggunaan media sosial, misalnya hanya mengecek akun pada jam tertentu atau setelah menyelesaikan tugas penting. Dengan menetapkan batasan waktu, otakmu akan mendapatkan waktu untuk beristirahat dari rangsangan digital yang terus-menerus. 4. Investasi pada pengembangan diri. Saat merasa bosan atau ingin mengisi waktu luang, alih-alih scrolling, gunakan waktu tersebut untuk belajar keterampilan baru. Entah itu belajar bahasa asing, trading, coding, atau bahkan olahraga. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memberikan kepuasan jangka panjang, tetapi juga membantu otakmu membentuk pola pikir yang lebih positif dan produktif. Ciptakan rutinitas digital yang sehat. Buatlah jadwal harian yang terstruktur, termasuk waktu khusus untuk hiburan, belajar, dan istirahat. Misalnya, tetapkan waktu khusus untuk menonton video edukatif dan pastikan ada jeda tanpa penggunaan gadget. Rutinitas yang teratur akan membantu otakmu kembali ke mode produktif. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian mau terus membiarkan brain rot mengendalikan hidup, atau kalian siap mengambil langkah untuk meraih kembali fokus, kreativitas, dan ambisi yang selama ini tertunda? Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Butuh kesadaran dan disiplin untuk mengubah kebiasaan yang telah mengakar. Di video ini, saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama mulai merancang ulang pola konsumsi digital kita. Mulailah dari langkah kecil, seperti mengatur waktu, memilih konten yang berkualitas, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berpikir serta berkreasi. Berikut beberapa tantangan yang bisa kalian coba. Challenge 1, Digital Detox Mini. Cobalah untuk tidak menggunakan smartphone selama 1 jam setiap harinya. Gunakan waktu itu untuk berolahraga, membaca, atau bahkan hanya duduk santai sambil merenung. Challenge 2, buku mingguan. Tentukan 1 buku setiap minggu untuk dibaca meskipun hanya 10-15 menit per hari. Rasakan perbedaan dalam cara berpikir dan kemampuan memahami informasi yang lebih mendalam. Challenge 3, evaluasi konten. Setiap kali scroll, tanyakan pada diri sendiri, apakah konten ini memberikan manfaat jangka panjang atau hanya hiburan instan? Jika jawabannya tidak positif, jangan ragu untuk menggeser ke konten lain yang lebih berkualitas. Penelitian dari Universitas Oxford mengungkapkan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan digital bisa berdampak besar pada produktivitas dan kesejahteraan mental. Jadi, jangan anggap remeh setiap langkah kecil yang kalian ambil. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita rekap apa saja yang telah kita bahas. Brain rot adalah kondisi di mana otak kita kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam akibat konsumsi informasi yang berlebihan dan berkualitas rendah. Dampaknya sangat nyata, mulai dari penurunan konsentrasi hingga gangguan emosional. Namun, dengan langkah-langkah strategis seperti membersihkan algoritma, melatih fokus melalui meditasi, serta mengatur waktu digital dengan disiplin, kita bisa mengembalikan fungsi otak yang optimal dan meraih kembali kreativitas serta ambisi. Saya mengajak kalian untuk mulai menerapkan tips-tips tersebut dan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang juga mungkin sedang berjuang melawan efek negatif dari konsumsi digital berlebihan. Ingat, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Ambil kendali atas waktu dan perhatianmu, dan raihlah hidup yang lebih bermakna dan produktif. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian penuh dengan inspirasi dan produktivitas.